Ini adalah jaket limited edition yang 7 warna juga. Pertama kalinya gua pakai jaket ke atas gunung yang 7 warna kayak gini. Dan sayangnya ini terbatas banget, nggak semua orang bisa miliki untuk jaket ini. Udah gua coba juga berkegiatan di area camping Surya Kencana, plus gua pakai ke puncak Gunung Gede. Dan di akhir video akan gua bahas juga kelebihan dan kekurangan yang ada di jaket Bogabo Omega ini. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Gue lagi ada di area camp Surya Kencana Gunung Gede. Tadi ketika gue summit itu gue pakai jaket dari Bogabo. Ini salah satu jaket 7 warna yang pertama kali gue punya. Biasanya ketika gue pilih jaket-jaket outdoor itu ya paling 2 warna atau 1 warna, bahkan kombinasinya itu maksimal 3 warna. Ini sampai ke 7 warna kayak gini. Makanya ketika tadi gua pakai summit pun ya banyak yang ngelirik juga. Mungkin mereka pertama kali juga ngelihat jaket gunung merek lokal dengan warnanya yang banyak kayak gini. Ini jaket dari Bogabo, serinya Omega, bisa lihat nih. Ini nama serinya. Ini salah satu jaket seri Omega dari mereknya Bogabo. Tapi sayangnya kalau emang lu suka jaket ini, stoknya terbatas banget. Karena ini salah satu jaket dari Bogabo yang limited edition. Hanya 200 pieces aja. Dengan harga 399, 999, 400 ribu lah. Untuk harga yang dibanderol oleh Bogabo di jaket terbarunya ini. Tapi harga 400 ribu itu terus terang aja terasa murah banget. Mengingat bahan yang dipakai di sini itu pakai bahan Gore-Tex. Kalau lu bandingkan di brand-brand luar negeri, itu bahan Gore-Tex dipakai di jaket-jaket dengan harga yang terbilangnya mahal lah. Ya bisa dibilang 1 juta ke atas. Tapi Bogabo menghadirkan jaket Gore-Tex itu dengan harga 400 ribu di sini. Untuk ketersediaan size-nya nanti gue cantumin. Jadi lu tinggal pilih aja ukuran yang sesuai dengan badan lu. Dan yang gue pakai ini size M. Kalau emang lu ngerasa badan lu sama dengan tipe-tipe badan gua, lu pakai M juga aja. Untuk tinggi di 170 dan berat di 54. Dan peran dari jaket Omega ini sebetulnya sebagai outer layer, karena kalau gua naik gunung gua selalu bawa outer layer, terus mid layer dan base layer. Jaket ini sebetulnya ada bahan innernya. Nanti akan gua bahas di bagian pembahasan dalam jaket ini. Oke, sekarang gua akan bahas bahan yang ada di jaket ini. Yang tadi gua bilang, jaket ini pakai bahan Gore-Tex, tapi kalau lu lihat secara detail, ini kan ada beberapa warna yang beda-beda. Untuk warna yang biru ini ada ripstopnya. Jadi untuk yang warna biru ini ada ripstopnya nih. Terus untuk yang warna orange terang ini polos, nggak ada ripstopnya. Terus untuk yang merah ada ripstopnya lagi. Terus untuk warna lainnya berada di hoodie. Nih, hoodie ini warna orange-nya lebih gelap. Terus ada warna hitam. Plus kedua warnanya lagi di resleting kuning dan resleting hijau. Jadi 7 warna itu warna-warna yang tadi gua sebutin. Dan ketika gua tes tadi, bahan Gore-Tex di sini bener-bener berfungsi banget ketika menahan angin. Kencangnya angin surken, walaupun alhamdulillah ketika kemarin gua camping di sini dan sampai sekarang itu nggak ada badai, anginnya masih normal-normal aja. Bahkan sampai tadi ke puncak pun fungsi ketahanan angin dari bahan Gore-Tex yang ada di sini pun benar-benar terasa banget. Jadi nggak ada angin yang masuk ke badan gua selagi gua pakai hoodie-nya, dan di bagian pinggangnya pun tertutup di sini. Karena ketika di bagian hoodie-nya nggak kepake ya kemungkinan masih ada potensi masuk. Paling ketika tadi gua sampai ke puncak itu hoodie-nya gua buka karena memang udah lumayan gerah, karena kan trekking ya dari bawah sampai atas udah mulai keringetan. Jadi kepala gua pun udah bisa menahan angin dan menyesuaikan dengan suhu yang ada di atas. Ditambah tadi gua summitnya pun berangkat jam 7 dari sini, jadi agak siangan lah nyampe ke atas. Itu untuk ketahanan anginnya. Untuk ketahanan airnya alhamdulillahnya nggak hujan. Jadi sebetulnya kalau hujan sih gua bisa ngebuktiin ketahanan airnya. Tapi kayak kalau nggak hujan ya alhamdulillah bagi kondisi gua, tapi saya gua nggak bisa ngebuktiin. Mungkin nanti akan gua buktikan di air terjun. Tapi sebetulnya kalau udah bahannya Gore-Tex kayak gini sih nggak perlu diraguin lagi ya untuk ketahanan airnya. Semua orang udah paham lah, untuk bahan Gore-Tex atau sebuah jaket yang menggunakan bahan Gore-Tex, ketahanan airnya udah bener-bener maksimal banget lah. Dan di bagian pola-pola jahitan ini pun udah pakai sim tape ya, atau sim seal gitu. Jadi kekhawatiran air akan masuk melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan di sini nggak bakal kejadian kemungkinannya. Karena agak percuma ketika ada jaket yang dilabeli jaket waterproof tapi di bagian jahitannya nggak pakai sim seal, ya kemungkinan besar
ya masih ada kemungkinan air masuk melalui lubang-lubang bekas jahitan tadi. Dan jaket ini udah pakai sim tape di keseluruhan pola yang ada di jaketnya. Sekarang gue akan bahas fitur-fitur yang lu dapetin ketika nantinya lu punya jaket ini. Ini gue copot dulu untuk si sarung tangannya karena agak ribet ketika megang-megang beberapa bagian di sini. Gue bahas di bagian hoodie-nya dulu. Di bagian hoodie-nya ini bisa lo lihat, dan di bagian dalam hoodie-nya ini ada beberapa tali lagi sebetulnya yang kelihatan nongol. Jadi si hoodie-nya itu nggak mengikat di bagian luar ya, kalau lo perhatikan. Jadi di bagian luar ini nggak ada tali elastis yang diikat, tapi tali elastis yang mengikatnya itu di bagian dalam. Jadi ketika dipakai kayak gini, ketika dikencangkan nih di bagian adjustable strapnya di kanan dan kiri sini, ditambah di bagian belakang ini dikencangkan nih. Jadi di bagian belakang ini masih ada adjustable strap. Jadi terasa meluk banget nih di bagian sini. Karena memang yang meluk itu di bagian lapisan dalamnya. Tapi memang karena di bagian dalamnya ini bukan pakai bahan hangat nih. Ketika tadi pagi-pagi gua keluar tenda pun ya di bagian sini terasa dingin. Karena bahan-bahan lapisan kayak gini nih, kayak semacam bahan taffeta gitu. Tapi kayaknya bukan taffeta, ya ketika terkontaminasi suhu udara yang ada di sekitar, itu ya akan terasa tep dingin ketika nempel di kulit lo, terutama di kulit kuping nih, pipi dan di bagian pundak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ada beberapa jaket yang pakai bahan fleece juga di bagian hoodie-nya, atau bahan puring. Bahan puring sebetulnya lebih mending, nggak terasa tep dingin. Kalau ini ya karena tadi udah terkontaminasi jadi terasa tep dingin. Dan hoodie-nya ini sebetulnya bisa diumpetin ya, karena memang ketika lu mungkin agak terganggu dengan keberadaan hoodie-nya, di sini bisa dilipat sehingga bisa lebih rapih ketika nantinya kelihatan dipakai. Di bagian depan sini ada logo Bogabo, di bagian depan sini ada logonya, ada perpaduan warna juga, dan poketnya itu berada di perut semua nih, nggak ada yang di dada dan nggak ada yang di bagian bawah perut, jadi di bagian perut semua nih. Gue coba buka di bagian kanan sini. Nah ini untuk ukuran resletingnya atau sakunya itu nggak terlalu gede, jadi sampai sini aja nih. Kalau yang kuning ini lebih gede. Nah yang kuning ini lebih lebar, jadi sampai sini yang kuning ini. Termasuk di bagian kiri dan kanan ini. Jadi sakunya terbilangnya banyak untuk di bagian luar jaketnya. Terus di bagian pinggangnya ini ada adjustable strap juga untuk menutup celah angin di bagian pinggangnya. Di bagian belakang hanya ada logo aja. Di bagian lengan kanan dan kiri terasa lebih ramai lagi warnanya, karena kalau di bagian dada itu hanya ada 3 kombinasi warna, hitam, biru, dan merah. Kalau di bagian lengan itu ada hitam, biru, orange terang, dan warna merah di bagian atasnya. Dan di bagian kanan sini ada logo Bogabo Adventure sejak 2020. Di bagian kanan sini ada seperti biasa ada penutup di bagian lengan menggunakan velcro. Di bagian kiri di sini ada logo Bogabo. Terus di bagian bawahnya ini ada nama serinya, seri Omega di sini. Di keseluruhan resletingnya di sini udah pakai kakak semua ya. Makanya nggak heran ketika tadi gua buka tutup di bagian resleting saku-sakunya ataupun di bagian resleting utamanya begitu lancar, karena memang udah pakai merek ya kakak. Plus ini udah pakai daun yang waterproof juga. Dan itu menambah kekompletan dari jenis jaket ini, karena jaket ini salah satu jaket yang tahan air. Resletingnya pun memang harus pakai resleting yang tahan air juga, jadi nggak nanggung. Dan ada salah satu fitur yang memang jarang dipakai di jaket-jaket lokal lainnya. Ada 2 resleting lebih tepatnya di bagian ketiak kanan dan ketiak kiri. Untuk apa? Untuk bantuan ventilasi udara. Kasusnya kayak tadi ketika gua muncak itu udah mulai gerah, apalagi pas turunnya tuh gua buka tuh untuk ventilasi udaranya biar ada sirkulasi udara yang bergerak lah dari luar ke dalam, begitupun dari dalam ke bagian luar. Jadi nggak terasa gerah-gerah banget. Sekarang gua akan bahas di bagian dalam jaket ini. Yang tadi gua bahas sedikit, di bagian jaket ini ada 1 lapisan lagi pakai bahan fleece. Cuman untuk fleece-nya agak beda nih patternnya. Dan di sini fleece-nya itu nggak tebel-tebel banget, tapi lumayan untuk ngebantu menghangatkan ketika kemarin gua kedinginan di Surken ini. Nah di bagian kanan ini nggak ada saku, di bagian kirinya ada saku nih. Nah, untuk kualitas kehangatan yang dihasilkan oleh fleece di sini sebetulnya nggak yang bener-bener hangat banget, tapi cukup ngebantu menghangatkan badan di bagian dalam. Karena memang fleece yang ada di sini sebetulnya nggak tebel-tebel banget. Dan saran gua ketika mungkin udaranya mulai dingin banget, karena semalam itu mungkin di 9 sampai 10 derajat ya. Tapi kalau udah 5 derajat mungkin atau bisa lebih bawah lagi sih, nggak bisa hanya mengandalkan fleece yang ada di
inner dari jaket ini, karena masih ada potensi dingin ketika lu memakai jaket ini tanpa bantuan mid layer lagi. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, ketika lu mengeluarkan budget 399 yang mana 400.000, lu sangat-sangat diuntungkan karena bahan outer yang ada di jaket ini udah pakai bahan Gore-Tex, yang mana kalau gua bandingkan dengan brand-brand luar itu ya bahan Gore-Tex itu bisa lebih mahal harganya. Tapi Bogabo masih berbaik hati untuk ngasih jaket dengan bahan Gore-Tex tapi dengan harga yang masih sangat-sangat bersahabat lah. Untuk harga-harga pelajar masih sangat bisa diusahakan untuk lu nabung beli jaket ini. Kelebihan yang kedua, jaket ini udah include untuk mid layernya sebetulnya, walaupun nggak bisa dipisah untuk mid layernya. Di bagian dalam jaket ini ada satu lapisan lagi pakai bahan fleece yang tadi gua liatin. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi beli mid layer karena udah cukup ngebantu. Tapi yang tadi gua bilang, kalau emang udaranya itu udah mulai turun suhunya sampai 5 derajat ke bawah, mungkin ya saran gua jangan hanya mengandalkan inner fleece yang ada di sini. Lu butuh bantuan mid layer lainnya. Jadi otomatis ketika lu bawa jaket ini ke atas gunung, ketika kondisi gunungnya itu sedang dingin-dinginnya, lu bawa cadangan mid layer lagi. Itu saran gua. Kelebihan yang berikutnya, ternyata gua suka juga dengan jaket yang 7 warna kayak gini. Yang penting warnanya nggak terkesan norak. Warna-warna yang dikombinasikan di sini menurut gue masih oke dengan 7 warna yang ada di sini dan memudahkan untuk kita teridentifikasi ya. Kalau memakai jaket ini mudah dikenal, menarik mata banget, dan memang harus kayak gitu sih kalau di gunung itu, di suasana yang hijau-hijau, bahkan malam itu gelap gulita gitu ya. Pakai outfit dengan warna yang cerah itu ngebantu untuk mudah ditemukan sebetulnya. Kelebihan yang berikutnya, untuk saku-saku yang lo dapetin lumayan banyak. Di bagian luar itu ada 4 pocket nih, ada 4 saku menggunakan resleting yang udah pakai mereknya Kakak dan waterproof juga. Ditambah di bagian dalam itu ada 1 saku lagi. Jadi untuk penyimpanan barang-barang di jaket itu lumayan bisa menyimpan banyak barang. Kelebihan yang berikutnya, karena memang jaket ini udah jaket waterproof, di bagian jahitan-jahitannya udah dilapisi lagi menggunakan sim seal. Jadi aman ketika ada kekhawatiran air masuk melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan. Sekarang gua akan ngebahas kekurangan yang ada di jaket ini. Kekurangan yang pertama adalah silakan pertimbangkan warnanya, karena tetap gua yakin ada beberapa orang yang kriterianya itu ya warna-warna yang tidak terlalu rame. Ketika ngelihat jaket ini mungkin ya udah langsung nolak karena memang nggak sesuai dengan kriteria mereka. Tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak orang yang suka dengan kayak akan warna kayak gini. Nah itu perlu pertimbangan juga. Ketika Bogabo mengeluarkan jaket yang 7 warna kayak gini, pasti ada orang-orang yang suka banget dan pasti ada orang-orang yang ya nggak terlalu cocok pakai jaket dengan banyak warna kayak gini. Kalau buat gua pribadi sih, ketika pertama kali gua coba nih ke Gunung Gede, oke-oke aja. Keren-keren aja, karena perpaduan dan pemilihan warnanya menurut gua tetap elegan kelihatannya. Nggak norak lah untuk warna-warna yang ditempel di sini. Kekurangannya berikutnya, ketika nantinya lu punya jaket ini, lu nggak bisa memperlakukan jaket ini dengan jaket-jaket outdoor yang sebelumnya. Karena perlu perawatan ekstra di jaket ini. Yang pertama, jaket ini punya seal di bagian jahitan-jahitannya. Jangan terlalu lama lu simpen di kondisi yang lembab, apalagi kondisi kotor. Jamur itu salah satu musuh terbesarnya di sim seal. Itu akan berpengaruh ke kualitas waterproofnya nanti. Dan di bagian resleting yang waterproofnya ini pun perlu perawatan yang ekstra juga. Gue punya beberapa jaket yang udah mulai ngelopek-ngelopek untuk zipper waterproofnya. Ya karena gue nggak melakukan perawatan dengan baik tentunya. Karena terlalu banyak jaket di rumah itu, banyak itu bekas-bekas review gue dan akhirnya nggak gue perhatikan. Jadi ketika nantinya lu punya jaket ini, ya harus agak dimanja aja lah untuk jaketnya. Kekurangan yang terakhir, di sepanjang gua pakai jaket ini di Gunung Gede ini, di Surken ketika pertama kali dibuka sampai ke puncak, itu 80% kenyamanannya dapat. Efektivitas fiturnya dapat semua. Tapi ada satu hal, model jaket atau jenis jaket kayak gini berarti bukan jaket ini aja ya. Artinya jaket gunung dengan adanya 2 lapis kayak gini, yang mana lapisan dalamnya itu nggak bisa dilepas, gua sih selalu kurang nyaman untuk dipakai tidur di dalam sleeping bag. Karena yang gua yakini tidur di dalam sleeping bag itu masih nyaman menggunakan jaket insulasi aja atau jaket mid layer aja. Entah itu jaket mid layernya full bulu ataupun jaket-jaket dakron
jaket bulu angsa juga bisa banget. Nah, ketika gua tidur di dalam sleeping bag pakai jaket waterproof, proses penghangatan di dalam sleeping bagnya itu agak terhambat dengan adanya bahan waterproof. Makanya ya sampai saat ini gue selalu tidur di dalam sleeping bag itu ya pakai jaket-jaket yang tadi gue sebutin. Nah, itu salah satu alasan kenapa jaket ini nggak gue pakai tidur di dalam sleeping bag di area camp Surken ini, karena memang itu bukan kebiasaan gue. Berarti ketika setiap kali gue pakai jaket ini ke atas gunung, pasti gue bawa jaket mid layernya. Yaitu salah satu kekurangan yang ada di jaket ini. Bukan jaket ini aja ya, jenis jaket kayak gini. Beda cerita ketika innernya itu include tapi ada resleting untuk memisahkan inner dengan outernya. Jadi tinggal dipisahin aja ketika mau tidur ya pakai innernya aja. Itu aja, menurut gue ini salah satu produk yang unik, menarik yang dihadirkan oleh Bogabo yang bisa lo pilih tentunya. Gue ingetin lagi, ini stoknya terbatas, nggak semua orang bisa memiliki jaket ini. Kalau emang lo ngerasa suka, lo langsung sikat aja, takut keburu kehabisan untuk jaket ini. Kalau emang lo pengen jaket ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lo suka dengan video ini, silahkan di like, share. Kalau emang lo suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.